Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tiran Martial Soul. Bab 32, Bunuh Diri. Ling Tiesho mendengus dingin, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat, sepertinya ada bayangan raksasa di belakangnya. Aura ganas adalah arti sebenarnya dari telapak tangan Dewa Roh Raksasa. Momentum yang bagus, jauh lebih kuat dari sampah Ling Chong itu. Semangat Ling Xiao terkejut, harus dikatakan bahwa Ling Tiesho sangat kuat. Berdiri berlawanan, Ling Xiao jelas bisa merasakan tekanan besar datang ke arahnya. Ini sama sekali tidak mungkin dilakukan Ling Chong. Telapak tangan Dewa Roh Raksasa, langkah pertama. Ling Tiesho melangkah maju dengan tangannya, lalu menyerang dengan telapak tangan, sosoknya bergerak sesuai, dan dengan cepat mendekati Ling Xiao. Angin telapak tangan bertiup ke arah wajah, tanpa diduga memaksa orang untuk terengah-engah. Itu hanya langkah pertama, ketika Ling Tiesho melakukannya, itu beberapa kali lebih kuat dari Ling Chong. Tetapi, dia, Ling Xiao, tidak lagi menyia-nyiakan seni bela diri pertama di masa lalu. Dengan langkah ringan di kakinya, tubuhnya dengan cepat mundur, telapak tangan Ling Tiesho sangat kuat, dan dia tidak ingin memukulnya secara langsung. Lagi pula, hari kompetisi tahunan sudah sangat dekat, dia tidak perlu mengungkapkan kekuatan penuhnya saat ini. Selama Anda bisa bertahan 10 pukulan, itu sudah cukup. Keterampilan ringan yang bagus. Gelombang energi Ling Tiesho juga tidak lemah. Ling Xiao terus mundur, berusaha menghindari telapak tangan Ling Tiesho, tetapi lawannya jelas bukan seorang vegetarian, jadi dia mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan kecepatannya meningkat 2 atau 3 kali lipat, dan dia langsung memaksanya berdiri. Luar biasa. Ini adalah kekuatan tempat keempat di Aula Elit, sungguh bagus. Ling Xiao sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan jiwa bela diri gunung dan sungai, dia tidak menggunakan seni banteng iblis, tetapi hanya menggunakan langkah awan terbang untuk menghindari serangan. Tapi untuk bisa mendorongnya sejauh ini, Ling Tiesho benar-benar mampu. Terkadang Ling Xiao bahkan merasa bahwa yang dia hadapi bukanlah Ling Tiesho, melainkan seorang raksasa. Hei, ayo keluarkan semua kekuatanmu. Memikirkan hal ini, Ling Xiao meningkatkan energi aslinya, dan berlari, langkah awan. Terbang, selama 3 langkah, dan kecepatannya meningkat lagi. Ledakan. Lagi pula, pukulan Ling Tiesho gagal mengenai Ling Xiao, dan langsung mengenai tanah, menyebabkan batu bata setebal 1 kaki langsung retak. Hahaha, Kak Ling Tiesho, aku di sini, jangan membuat masalah dengan batu bata. Ling Tiesho sangat marah sehingga dia tahu bahwa kekuatan kasar mungkin tidak bisa menang. Jadi dia segera mengadopsi metode bertarung lain. Bentuk ke-9 dari telapak tangan Dewa Roh Raksasa, jaring langit dan bumi. Saat jurus ini dilakukan, langit penuh dengan bayang-bayang telapak tangan, dan sepertinya tidak ada cacat sama sekali. Ling Xiao mau tidak mau menghirup udara dingin, dan buru-buru meningkatkan penggunaan energi sejati lagi, menjalankan langkah awan terbang, selama 5 langkah, dan kecepatannya meningkat lagi. Jadi ada adegan aneh. Ling Tiesho terus mengejarnya, dan kemudian Ling Xiao ditutupi oleh bayang-bayang telapak tangan di seluruh langit. Dan Ling Xiao berlarian seperti kecepatan yang licik. Jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung secara langsung, berlarian bukanlah apa-apa. Melihat situasi seperti itu, Ling Chong sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Ini lelucon. Aku akan bawanya secara langsung setelah dia menyentuh pakaianku. Keunggulanku adalah kemampuan tubuhku. Kenapa tidak? Ling Xiao sekarang mencoba menciptakan ilusi untuk semua orang, kecuali untuk keterampilan tubuhnya yang kuat, sisanya rata-rata. Bagaimanapun, persaingan dengan Ling Fei itu, ditambah dengan apa yang disebut perburuan barang berharga di Pegunungan Naga Melingkar, sama sekali tidak mungkin tanpa ketangkasan yang baik. Jadi jika dia melakukan ini, dia pasti bisa meyakinkan semua orang. Dia masih punya waktu luang untuk berbicara. Keterampilan tubuh orang ini mungkin bahkan lebih kuat daripada keterampilan Ling Fei. Ya, sudah 6 langkah, dan Ling Tiesho belum menyentuh bajunya. Murid-murid dalam keluarga tidak bisa membantu tetapi berseru. Apa yang harus saya lakukan? Saudara Feng, bagaimana pengemis kecil ini bisa begitu kuat? Ling Yu jelas panik. Apa yang kamu takutkan? Hanya saja keterampilan tubuh tidak ada gunanya. Ada banyak cara untuk menangani keterampilan tubuh. Jika tidak,
Ling Fei akan menjadi orang nomor satu di aula elit. Meskipun Ling Feng mengatakannya di bibirnya, dia juga sedikit gugup di hatinya. Kemajuan Ling Xiao membuatnya merasa seperti sedang diawasi. Sangat tidak nyaman. Jika ingin mengatakan yang paling panik, itu pasti Ling Chong. Dia awalnya berpikir bahwa selama sepupunya melangkah maju, orang seperti Ling Xiao pasti bisa menang dengan mudah. Tidak perlu 10 trik sama sekali. Tapi sekarang, 6 langkah telah berlalu, dan sepupunya bahkan tidak menyakiti Ling Xiao, yang benar-benar membuatnya pucat karena terkejut. Dalam mengejar saya seperti ini, saya akan segera mencapai langkah ke-7. Kamu luar biasa. Kamu benar-benar luar biasa. Tapi percuma saja bersembunyi. Ketika Ling Tieshou berada di langkah ke-7, dia berhenti tiba-tiba, lalu membuat gerakan aneh. Kakak Feng, apa yang dilakukan Ling Tieshou? Itulah teknik rahasia yang dikuasai oleh Ling Tieshou, serangan instan. Serangan instan? Ya, itu bisa meningkatkan kecepatan lebih dari 10 kali dalam sekejap, dan itu khusus digunakan untuk menghadapi lawan tipe kecepatan. Aku pernah mengalaminya sebelumnya, dan aku hampir jatuh di bawah trik ini. Ling Xiao harus menyelesaikan ini waktu. Setelah Ling Feng selesai berbicara, dia menunjukkan wajah tersenyum, dia benar-benar ingin melihat adegan di mana Ling Xiao ditampar ke tanah dengan telapak tangan. Telapak tangan Dewa Roh Raksasa serangan instan. Saat energi sejati dalam tubuh Ling Tieshou terakumulasi ke tingkat tertentu, dia sepertinya terbang tiba-tiba. Karena kecepatannya sangat cepat, sepertinya hal yang instan. Itu sebabnya disebut serangan instan. Sebelum dia sempat memikirkannya, Ling Xiao, yang merasakan ancaman besar, mengangkat langkah awan terbang ke tingkatan ke-6 lagi. Kecepatannya juga meningkat beberapa kali secara tiba-tiba. Menghindar. Ya Tuhan, teknik gerakan seperti apa yang dipraktikkan Ling Xiao ini? Kecepatannya terlalu cepat, bukankah itu teknik gerakan tingkat lanjut? Lagi. 100% kekuatan serangan instan. Ling Tieshou tidak menyerah, meskipun dia baru saja menggunakan serangan instan, dia hanya menggunakan 70% dari kekuatannya karena dia masih ingin melakukan serangan lanjutan. Tetapi karena dia melewatkan pukulannya, dia menjadi marah karena malu, dan langsung menggunakan 10 gerakan. Ling Tieshou benar-benar kesal. Namun, jika dia melewatkan serangan ini, energi aslinya akan habis, dan dia hanya bisa dikalahkan secara pasif. Kupikir Ling Xiao telah mencapai batasnya. Langkah ini adalah langkah ke-9, dan seharusnya bisa memberitahu pemenangnya. Awan terbang mengubah langkah. Ling Xiao bisa merasakan bahwa jika dia tidak terus meningkatkan kecepatan langkah awan terbang, dia pasti akan terkena serangan. Jadi dia dengan tegas menggunakan kelincahan yang baru saja dia mulai. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi naga banjir, dan seluruh langit adalah lautannya. Dia sebenarnya dengan mudah menghindari serangan Ling Tieshou dengan gerakan yang hampir tak terlukiskan. Kemudian dia berdiri kokoh di tanah. Saat ini, Ling Tieshou sudah jatuh ke tanah, kehabisan nafas, dan wajahnya pucat. Trik ke-10. Kamu kalah. Meskipun Ling Xiao juga sangat kelelahan, dia jauh lebih baik daripada Ling Tieshou. Dia berjalan ke Ling Tieshou, menepuk wajah Ling Tieshou dengan ringan dan berkata, yang keempat di aula elit, itu saja. Kamu. Mata Ling Tieshou berkobar, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Faktanya, dia masih terlalu tidak sabar, jika dia tidak menggunakan metode rahasia, serangan instan, terus-menerus, dia tidak akan pernah seperti ini. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini, jika kalah ya kalah. Sejujurnya, jika Ling Tieshou bisa lebih tenang, akan sangat sulit bagi Ling Xiao untuk memenangkannya, kecuali dia menggunakan semua keahliannya. Tapi siapa yang meminta Ling Tieshou untuk mencoba mengalahkan Ling Xiao dengan satu pukulan, ini disebut bunuh diri. Melihat pemandangan ini, anak-anak keluarga Ling yang tak terhitung jumlahnya tercengang.